Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? I hope all of you always happy and always healthy. In this video, I want to share materials about 8 chapter, bab ke-8 dalam buku bahasa Inggris kelas 8. The theme is about what are you doing? And in this chapter, we will talk about the activities that we are doing in a space of time, and we will talk about everyone action in a space of time. Ya. Jadi kita akan membicarakan tentang aktivitas yang sedang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh kita sendiri ataupun yang dilakukan oleh orang lain dalam kurun waktu tertentu. Next, I will share the presentation about the materials. I hope all of you can watch this video carefully and you found any different difficulties. You can ask me in the comment. Okay, I want to share the materials first. Yeah, this is the materials about what are you doing. These materials contained in the chapter 8 of your English book. Next, in this presentation, I will give you the definition, then I will show the formula, and I will inform you about the function, and the last is example. Ya. This example will contain in the formula, of course. Jadi nanti contohnya langsung berada di formula ini. Dan nanti saya juga akan memberikan informasi tambahan tentang apa saja yang diperlukan ketika kalian ingin membuat present continuous tense itu, kalimat itu ya. Okay, next, what are you doing? Okay, what are you doing right now? You can write down in the comment column ya. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Okay, next, we will move to the definition. I will use the bahasa. Present continuous tense atau present progressive tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang, present, atau rencana di masa depan atau future. Nah, jadi dalam present continuous tense ini kita akan lebih menyampaikan tentang aksi atau tindakan atau siapa yang sedang dilakukan saat ini juga. Yang sedang dilakukan saat ini, apa yang ingin kalian lakukan besok atau suatu hari di masa yang akan datang, seperti itu. Next is formula. Positive. We can use subject plus to be, am, is, are, plus verb in, plus object. Ya. Ini contohnya, saya langsung ke contohnya ya. Ini rumusnya, terus ini contohnya gitu ya. Nanti kalau kebingungan silakan ini ya kayak gini. Ini rumus, ini contoh. Okay. The example is I am watching TV now. I sebagai subjek, am sebagai to be to am is are, ini digunakan am. Terus selanjutnya verb in atau verb itu kata kerja, di sini watch ditambahi in jadi watching. Objek adalah TV ya. TV-nya adalah objek, dan now ini sebenarnya saya masih kurang satu plus keterangan ya. Keterangan kalau dalam bahasa Inggris adverb of apa ya? Adverb of time bisa, adverb of place bisa. Nah, di sini keterangannya adalah adverb of time. Kita gunakan now, saat ini. Nah, contoh lainnya adalah we, ini sebagai subjek kita are, we asalnya harus are, studying, kata kerjanya adalah study ditambah in, and adverb of time-nya adalah today, hari ini. Next is negative. Jika ingin membuat kalimat negatif dari present continuous tense ya, subject plus to be-nya sama dengan yang atas ini ya, am is are plus not plus verb in plus object. Oke, kita langsung ke contohnya. Mr. Hanafi is not going to Jakarta. Mr. Hanafi sebagai subjek, is sebagai to be, not tetap not, verb in-nya going pergi ya, objeknya adalah ke Jakarta. Oke. Next, she is not sleeping right now. Nah, ini tidak harus selalu menggunakan objek ya. She sebagai subjek, is sebagai to be, not, verb in, sleep in, objeknya. Kita langsung ganti saja dengan adverb of time juga bisa, langsung adverb of time tanpa objek juga bisa ya, langsung right now. Selanjutnya adalah interrogative atau kalimat tanya.
Kalimatnya harus diawali dengan to be terlebih dahulu. Bisa menggunakan am dulu, is dulu, atau are dulu. Di sini kita gunakan are dulu ya. Plus subject, plus verb ing, plus object. Are the ship sailing? Are. Di sini bisa diartikan sebagai apakah the ship ini sebagai subjeknya. Kapal-kapal itu sailing. Sailing itu berlayar. Is Mrs. Ika cooking in the kitchen? Is, to be ya. Subjeknya Mrs. Ika. Cooking sebagai kata kerjanya, in the kitchen, a verb of place-nya, keterangan tempat. Oke, itu formulanya. Then the function, nah ini fungsi dari present continuous tense. Pertama adalah untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan sedang terjadi. Aksi ini bisa kita katakan sebagai tindakan atau suatu kegiatan gitu ya. It is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Nah ini untuk menunjukkan bahwa dia saat ini sedang hujan dan dia sedang menunggu ibunya untuk menjemputnya. Berarti ibunya akan datang untuk menjemputnya seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. This semester Arnold is taking 5 classes. Nah ini sekitar waktu pembicaraan itu bisa menjadi 1 semester ini, 1 bulan ini, 1 minggu ini kayak gitu. Gitu. Nah di sini dalam semester ini ya, in this semester Arnold is mengambil 5 kelas. Oke. Ini kalau orang kuliah, kalau orang SMP enggak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, jadi rencana yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia akan menghabiskan waktu liburannya di Bangkok minggu depan. Jadi dia pasti akan berangkat ke Bangkok minggu depan untuk menghabiskan waktu liburannya. Oke, next is what we need in this materials. Nah, jadi apa yang kita butuhkan dalam materi ini, dalam pembuatan kalimat ini, yang kita mau ada bentuk to be. Nah, ini sudah sering saya sampaikan, tapi mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa to be ada tunggal, ada juga jamak. To be, kalau I pasangannya am, you pasangannya are, kalau he, she, it pasangannya adalah is. Oke, gitu ya. Lalu untuk jamak, we pasangannya are, you juga pasangannya are, they juga pasangannya are. Dan untuk orang ketiga. Oke, selanjutnya adalah bentuk kata kerja in. Nah, langsung saja contohnya. Kata kerja bisa go, wait, walk, kayak itu, study, run, kayak gitu. Nah, di sini ditambahi dengan ing di belakangnya. Go jadi going, waiting jadi wait jadi waiting, walk jadi walking, misalnya ada run jadi running, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk suatu rutinitas sementara. Is working at home this week because, ini kepisah ya, harusnya because he is sick. Keterangan waktunya digunakan dalam bentuk ini adalah this week, this day, this month. Misalnya kalian ganti ya. Dia bekerja di rumah minggu ini, pekan ini, karena dia sakit. Gitu ya. Dan bisa ganti dengan hari ini atau bulan ini, etc. Lalu terakhir adalah keterangan waktu. Tadi sudah saya sampaikan, adverb of time yang kita butuhkan. Jadi di akhir kalimat biasanya ditambahi dengan keterangan waktu yang digunakan. Misal now, right now, at the moment, just, till, tomorrow, this month, this year, this week, this semester, atau this holiday misalnya, this weekend, itu juga bisa. Oke, itu adalah adverb of time. So that is all the presentation that I can give to you about the materials. What are you doing? Or materials of present continuous tense. I hope all of you understand about what I informed to you about my explanation of this chapter. And silakan jika ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like my channel. Okay. Thank you. See you again next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.